Selanjutnya saya langsung ke Mas Umam ya. Ini kan kita lihat ya respon yang cepat juga dari KPU, DPR juga dari pemerintah akhirnya mengakomodasi PKPU ini sesuai dengan putusan MK. Bagaimana ini Mas Umam melihatnya? Iya, PKPU dalam konteks ini kerja dari KPU memang banyak kejutan ya. Di satu sisi dulu prosesnya begitu bersemangat sehingga kemudian sampai lupa itu untuk berkonsultasi. Terutama ketika putusan MK 90 tentang syarat wakil presiden dulu. Tetapi kali ini tampaknya dilakukan secara tertib. Bahkan tertibnya ini juga memunculkan tanda tanya apakah tertib ini memang secara prosedural ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari upaya negosiasi terhadap sohibul hajat. Ini yang punya hajat ini adalah kekuatan-kekuatan politik besar di dalam DPR yang kemudian terrepresentasikan di dalam Komisi 2. Tetapi terlepas dari itu bahwa keputusan politik dari sejumlah kekuatan politik yang ada di DPR yang kemudian difasilitasi oleh KPU, ya kita harus apresiasi bahwa kemudian akhirnya menetapkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma yang kemudian harus diikuti dalam PKPU nomor 8 tadi. Nah, adapun kemudian implikasi saya pikir akan cukup banyak implikasinya. Dan salah satu yang mendapatkan impact cukup serius adalah terkait dengan syarat umur. Tampaknya Mas Kaisang harus menunda keinginannya untuk maju dalam kontestasi Pilgub, meskipun di saat yang sama tetap membuka ruang bagi dia kalau misal kemudian mau maju di level wali kota misalnya. Nah, di mana posisinya saya pikir itu nanti menjadi kalkulasi di internal masing-masing. Tetapi sekali lagi ini sudah tenggat waktu yang sangat final. Proses harmonisasi dilakukan dengan Menkumham malam ini. Kalau misal kemudian sudah diketok malam nanti kemudian besok terdistribusikan, kita harapkan semua pihak untuk mengawal ini dengan baik dan jangan lagi ada yang bermain api. Karena kalau misal kemudian nanti ada manuver lagi, perubahan lagi, justru akan menciptakan political chaos yang sangat tidak produktif ke depan. Oke, Mas Fadli, melihat ini bagaimana? Apakah ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ya? Ini kan sudah diakomodir dan juga dikhawatirkan tidak ada multitafsir lagi atau celah-celah lainnya. Ya, menurut saya sih satu perspektif yang mesti diluruskan adalah ini bukan soal sudah diakomodir atau tidak diakomodir, dan proses perubahan peraturan KPU agar sesuai dengan putusan MK menurut saya itu tidak ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan KPU hari ini. Ini memang sesuatu yang sudah mereka harus kerjakan, sesuatu yang mereka harus mereka lakukan sejak awal begitu putusan MK nomor 60 dan 70 dibacakan. Jadi kalau kemudian kita bicara sekarang apakah mereka sudah mengakomodir apa maunya publik, menurut saya posisinya bukan itu. Sekarang isunya adalah KPU sadar atau tidak, DPR, Presiden sadar atau tidak, bahwa tindakan atau kemudian langkah politik mereka kemarin, ketika coba kemudian menganulir putusan MK dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, itu diakui sebagai sebuah kekeliruan atau tidak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, apa yang kemudian dilakukan KPU merevisi peraturan KPU tentang pencalonan, terutama soal syarat usia ya. Soal syarat usia yang awalnya ditetapkan, dihitung saat pelantikan, itu sesuatu yang sudah diatur oleh KPU dalam peraturan KPU mereka. Nah, ini yang diubah lagi setelah MK kemudian memutus dengan putusan 70 dan memasukkan klausul baru terkait dengan syarat pencalonan yang beralih tidak lagi memakai besaran kursi tapi hanya memakai besaran perhitungan suara sah yang menyesuaikan dengan jumlah DPT dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi Mbak Gita, menurut saya ini sesuatu yang memang harus dikerjakan dari awal. Jadi jangan merasa kemudian Presiden, DPR, kemudian termasuk juga KPU ya kami adalah pahlawan yang kemudian menyerap aspirasi masyarakat untuk melaksanakan putusan MK. Menurut saya tidak. Putusan MK itu harus dilaksanakan erga omnes, ansih sejak putusan itu dibacakan. Jadi ketika protes publik meluas kemarin, itu adalah reaksi atas tindakan Presiden, atas tindakan DPR, dan KPU yang katanya juga waktu itu menunggu konsultasi dengan DPR atau menunggu sikap DPR dan Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang memang harus dikerjakan oleh penyelenggara negara, oleh penyelenggara pemilu untuk patuh dan memastikan setiap kerangka hukum itu sesuai dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku. Oke, harus sesuai, termasuk juga tadi sempat disinggung oleh Mas Fadli, baik juga Mas Umam, mengenai salah satu klausul ataupun putusan 70 terkait dengan syarat umur, yang kemudian umur 30 pada saat bukan pelantikan tapi saat penetapan. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan ya oleh Mas Idam Holik. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.
Ya, dan saat ini pemirsa sudah bergabung Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Malam. Iya, Bang Doli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bang, ini tadi kita sudah melihat PKPU insya Allah malam ini akan disahkan dan juga mengakomodasi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini kan tadi sudah dikatakan juga oleh Bang Doli, jangan ada lagi spekulasi, jangan ada lagi keraguan. Tapi memang masih ada juga yang masih meragukan apakah PKPU ini jangan-jangan masih ada celah yang bisa digali lagi ini. Bagaimana tanggapan dari Komisi 2? Ya saya nggak tahu lagi ya kalau kemudian ada pihak yang merasa kemudian masih ada celah atau peluang PKPU itu kemudian tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi karena prosedur mekanisme di mana lahirnya sebuah peraturan KPU dan peraturan Bawaslu itu sudah kita tempuh, di mana kalau misalnya mereka atau KPU dan Bawaslu mau menerbitkan ya peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, itu juga harus dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah dalam sebuah rapat dengan pendapat yang disebut isinya adalah rapat konsultasi. Nah, jadi kami cuma menjalankan tugas saja, nggak punya pretensi apa-apa, apalagi mau disebut jadi pahlawan pula kan gitu kan. Jadi tugas kami kemarin ketika misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya dari awal udah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding gitu ya. Nah, dan kemudian memang ada dinamika ya, ada dinamika yang membuat kemarin sempat ramai itu kan rencana ada penerbitan revisi rancangan undang-undang pilkada ini. Nah, tapi kan kemudian tidak terjadi. Nah, otomatis balik lagi ke prosedur awal ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu harus diadopsi oleh KPU dan dengan perubahan yang harus dilakukan oleh KPU harus dikonsultasikan ke Komisi 2. Jadi saya dan teman-teman Komisi 2 itu menjalankan tugas saja. Dan seperti biasanya juga pada saat kami mau membahas sebuah peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, kita dahului dengan konsinyering yang sebetulnya pada saat rencana konsinyering dan RDP ini dilakukan ya, Sabtu malam dan Senin pagi sebetulnya harusnya itu tidak membahas soal peraturan KPU atau revisi PKPU nomor 8 ini. Kita sudah mengagendakan ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu ya, soal logistik, soal dana kampanye, soal kampanye, Perbawaslunya soal pengawasan pencalonan dan lain-lain gitu loh. Nah, tapi karena ada dinamika, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus akomodir, harus ikut juga mengagendakan yang memang sudah kita jadwalkan. Tetapi sekali lagi saya melihat kemarin pada saat kami konsinyering saja ya, ada adik-adik mahasiswa yang datang itu ke tempat konsinyering kami meminta supaya ini tolong jangan dipermainkan lagi, jangan ada celah lagi. Nah, makanya saya ngambil inisiatif. Ya kalau gitu daripada nunggu Senin, ya dipercepat saja hari Minggu gitu. Nah, supaya tidak lagi ada spekulasi, tidak ada lagi negative thinking dan segala macam. Nah, sekarang tadi pagi sudah kami putuskan di dalam rapat konsultasi. Dan sama dengan putusan-putusan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu sebelumnya, apapun itu kalau sudah rapat konsultasi ya sudah final. Cara politik sudah diputuskan, apalagi baru tadi pagi ini kami mengambil inisiatif juga langsung mengundang Menkumham. Oke. Belum pernah ada rapat konsultasi itu mengundang Menkumham RI. Nah, untuk apa? Supaya bisa memastikan begitu setelah putusan politik terjadi itu harus ditindaklanjuti dengan putusan administratif ya, harus diundangkan. Nah, saya kan tadi minta dalam rapat bisa dilihat ya, kalau bisa ya hari ini juga harus sudah terbit. Mau hari libur kayak kami juga kan hari libur melaksanakan ini gitu, dan kebetulan diizinkan oleh pimpinan.